tidak boleh memakai wewangian. Ya, mamnu aturan. Oke, sistem Filipin, mamnu aturan. Ya. Kemudian yang kedua, mafi rafas. Apa itu rafas? Rafas apa? Garu-garu. Bercumbu rayu. Oh. Love, habibi. Ya, enggak Bu? Boleh. Sama suami Pak, meskipun sama suami ataupun istri, tidak boleh berhubungan badan suami istri sebelum selesai umroh. Oh. Nah, kemudian tidak boleh jidal. Apa itu jidal? Berbantah-bantahan dengan kata-kata yang kasar. Ya, lagi utang, udah biarin kalau umroh utang-utangnya atau pintangan biarin. Ya, jangan malah, yuk, nih saya lagi umroh, kamu bayar utang atau tak doain? Enggak Bu? Nggak boleh. Ancam. Kemudian tidak boleh menikahkan bagi wali atau menikahi, ya jadi mempelai. Yang perempuan tidak boleh dinikahi, yang laki-laki tidak boleh melamar, yang perempuan tidak boleh dilamar. Oke, kalau tadi disuruh motong kuku, ya sekarang tidak boleh motong Kuku. sampai prosesi umroh Selesai. Kalau tadi disuruh motong rambut, bulu ketiak sama bulu kemaluan, sekarang tidak diperkenankan memotong bulu kemaluan ataupun bulu Yang ketiak. lain. Kemudian tidak boleh mengambil lukotoh atau barang temuan apapun yang ditemukan. Kata sebuah orang Arab, hatta marmi, ya meskipun barang terbuang, ya kita nggak ngerti ini barang buangan atau barang jatuh. Tuh. Udah pokoknya bukan hak kita, jangan diambil. Siap? Siap. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada hal yang penting lagi, yang penting dan di atas penting. Ya. Apa itu? Tidak boleh bagi laki-laki menutup kepala. Bagi perempuan boleh. Laki-laki tidak boleh memakai kaos oblong ataupun sempak. Perempuan boleh semua. Sekarang apa yang tidak diboleh di perempuan dan laki-laki? Memakai sepatu, ya. Nggak ada yang pakai sepatu? Nggak ada. Pakai copot. Ada nggak yang pakai sepatu? Nggak ada. Nggak ada ya. Semua sendal ya, slipper. Oke, kemudian Bapak Ibu sekalian, umroh adalah latihan kesabaran. Jangan sampai kita menyakiti orang lain, dorong-dorong dan lain sebagainya. Pak, serikal ini, nyalip-nyalip di serikal pakai kaki kita galangkan biar jatuh, enggak Bu? Nggak boleh. Hati kita suci. Bahkan ketika kita pun terinjak, kita bilang Astagfirullah. Kemudian Ibu Bapak sekalian, ini tadi larangan umroh udah selesai. Tidak boleh memakai cadar perempuan ya. Kemudian sekarang apa keistimewaan kota Mekah? Ini perlu. Dan apa larangan di Mekah? Ibu Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di Masjidil Haram dan Tanah Haram, satu ibadah Allah lipatkan 100.000. Ibu sholat satu rakaat seperti 100.000 rakaat. Ibu bilang astagfirullah, ibadah kan? Seperti 100.000 Istighfar. Bilang surat Allahumma sholli ala Muhammad di Tanah Haram dengan di sini beda. Sini satu ya, hitung satu. Sana hitung 100.000. Besar nggak Bu? Besar. Tapi ada tapi, hati-hati tapinya. Orang yang bermaksiat di Tanah Haram, Allah tidak akan terima ibadahnya. Hati-hati. Keseringan. Ada mungkin ini di antara teman-teman yang mau tinggal di Tanah Haram. Oke, kalau masih batas Haram, Mina, Musdalifah, kemudian sampai Tanaim, itu masih di dalamnya Tanah Haram. Malah karaoke. Ada kan? Dia ada pacaran dan lain sebagainya, nipu-menipu. Hati-hati. Apa ancamannya? Allah tidak akan terima pahala sunnah ataupun fardu ataupun pahala wajibnya. Berarti kapan kita dapat pahala?
dari sunnah ataupun wajib. Wajib. Kalau dua-duanya tidak terima, berarti seluruh amal ibadah kita hangus, habis. Naudzubillahi min Dzalik. Maka ibu bapak sekalian, siapa yang tidak senang dengan lagu-lagu? Saya pun senang. Tapi ketika di tanah haram, jangan pernah Ada yang untuk kuku? Iya, Nggak boleh. lupa aku. Ya, Oh, potong nggak kuku boleh, nggak ya. boleh, nggak boleh. Oke, jadi jauh-jauhkan. Garu-garu nggak boleh. Takut ada yang Barang-barangnya. jatuh rambut. Udah, nggak apa-apa. Kalau tadi lupa, Nggak apa-apa. Kalau lupa nggak apa-apa. Ini tadi yang lupa, Udah, jangan potong kuku, diterusin. nggak apa-apa. Iya udah. Sampai prosesi umroh selesai ya. Nah, ibu-ibu nanti masuk hotel tidak usah jumkatan atau sisiran ya. Nggak usah, takut rontok Tidak, rambutnya. padanya. Nah, Pak, saya kan pakai kerudung. Nek wudu gimana? Wudu ke kamar mandi copot. Pasang Keluar lagi. kamar mandi Pasang sudah lagi. Sudah. kerudungan lagi. Ya, Bu ya. Gini. Biasanya ini. Ya. Ibu-ibu ya. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, mari kita talbiyah ya. Ya ibu-ibu, talbiyah itu bunyinya begini. Labbaik Allahumma labbaik. Artinya, ya Allah, aku sambut panggilanmu. Insya Allah. Labbaik la syarikalah. Ini yang paling berat di sini, Pak. Labbaik la syarikalah. Saya tidak akan mensekutukanmu dengan suatu apapun. Ini sebuah janji kita. Ibu sedih, muter musik, apa baca Al-Quran. Baca Quran. Orang-orang yang berumroh harus beda dengan yang belum umroh. Apapun kita kaya berarti zakat, kita miskin berarti sabar. Innal hamda, segala puji, wan ni'mata, dan segala kenikmatan yang kita miliki, laka wal mulk, bagimu seluruh kekuasaan langit dan Ini kekuasaan langit dan bumi adalah milik Allah. ya. Nah, dengan ini ibu bapak sekalian, apa yang orang ketika ke Mekah, satu, bertambah iman, dua, bertambah takwa, tiga, kita menyadari kalau diri kita ini bodoh sebodoh-bodohnya. Ibu-ibu, bapak-bapak, mungkin hari ini merasa pinter bahasa Inggris, pinter bahasa Arab. Ketika di Mekah, Masya Allah, ketemu orang Afrika, kita nggak ngerti bahasanya. Betul nggak? Berarti kita bodoh. Kita ketemu sama orang Jerman, bisa bahasa Jerman? Nggak bisa. Ketemu orang Hindi, nggak bisa. Sri Lanka, nggak bisa. Ya Allah, ternyata saya bukan siapa. Maha besar Allah. Benar, Bu? Kedua, setelah kita nanti di Mekah dan Madinah, kita merasa kita belum menjadi hamba yang soleh, belum bisa berbuat apa-apa. Sahabat mengorbankan jiwa raganya untuk kepentingan agama. Ada orang yang sholat terus, kita masih males. Subuh hayya ala sholat, as-sholatu khairum minan naum, kita masih tidur. Berarti kalau sudah ke tanah haram itu betul-betul kita ini merasa hamba yang masih di Nah, ya Bu ya. Kalau waktu mau berangkat, ya Masya Allah, saya korbankan sawah saya untuk pergi ke hadapanmu ya. Si pinter baca Al-Quran, saya ini pinter banget. Ternyata bahasanya orang luar itu bahasa apa? Kita mau beli nasi, ada orang hitam nggak bisa ngomong, kita nggak bisa bantu. Udah. Jadi kalau udah ke tanah Arab, itu miniatur daripada dunia. Kita bukan siapa-siapa. Ibu, Masya Allah, waktu sekolah bahasa Inggrisnya ranking 1, matematika ranking 1, seolah-olah paling setelah di sini saya ilmunya kurang jebak. Berapa ribu bahasa ada di dunia, kita paling bisanya bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Indonesia. Pinter dikit bisa bahasa Madura, kenal dikit sama orang Lombok, pinter bahasa Lombok. Ya, ternyata di sini ketemu orang Sulawesi, nggak bisa bahasa Sulawesi. Maka semakin manusia semakin bergerak, semakin pengalaman, maka dia merasa paling betul. bukan paling pinter. Justru kata itu paling kuat.